Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Spanger Squad semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada semua siswa sekolah dasar yang sudah dinyatakan lulus. Dan pasti setelah ini kalian sudah mau mendaftar ke sekolah yang akan kalian tuju selanjutnya, yaitu jenjang SMP. Dan hari ini Min Squad akan menunjukkan caranya mendaftar online dalam PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun 2021. Sebenarnya pendaftaran ini sudah pernah kita lakukan tahun lalu. Jadi misalnya ada di antara kalian yang punya tetangga atau teman yang sudah pernah melakukan pendaftaran secara online tahun lalu, bisa juga loh minta diajari atau dibagi pengalamannya. Tapi hari ini Min Squad juga akan menunjukkan kepada kalian caranya untuk mendaftar secara online, khususnya di SMP Negeri 1 Jeruk Legi. Yang harus kalian lakukan pertama kali adalah memindai atau scan dokumen-dokumen yang nanti harus kalian lampirkan dalam melakukan pendaftaran online. Apa sajakah dokumen itu? Dokumen itu terdiri dari KK atau surat keterangan domisili, kemudian surat keterangan lulus, dan akta kelahiranmu. Tambahan dokumen yang harus diunggah ada di jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua. Jadi ini selain 3 yang di atas itu harus menambah lagi piagam. Kalau untuk jalur prestasi berarti piagam penghargaan jika memiliki, dan minimal tingkat kecamatan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan. Jadi, kalaupun tidak punya piagam penghargaan juga tidak apa-apa, asal nilainya memenuhi dan tidak masuk ke jalur zonasi. Kemudian untuk jalur afirmasi juga diminta mengunggah kartu KIP atau PKH atau KIS atau lainnya. Kemudian untuk jalur perpindahan orang tua ada tambahan dokumen juga, yaitu jalur perpindahan orang tua SK perpindahan yang dikeluarkan oleh dinas atau kantor atau lembaga di mana orang tua tersebut bekerja. Semuanya di-scan atau dipindai dengan menggunakan format JPG atau JPEG atau PNG atau PDF. Tapi harus diperhatikan juga maksimal ukurannya. Ukuran maksimalnya itu adalah 1 MB. Jadi nanti ketika kalian misalnya sudah memindai atau scan, kalian harus memastikan kalau dokumen tersebut formatnya sudah JPG atau JPEG atau PNG atau juga PDF ya. Jadi pilih salah satu. Dan ukurannya itu 1 MB maksimal. Jadi kalau bisa di bawah 1 MB seperti itu. Jadi yang harus kalian siapkan pertama adalah pindaian ya, scan yang tadi sudah saya sebutkan. Nanti akan tersimpan di dalam HP dan nanti akan bisa kalian unggah ketika pendaftaran. Namun hari ini saya akan menunjukkan caranya mendaftar lewat handphone atau ponsel ya, atau smartphone gitu. Jadi tidak melalui komputer atau laptop. Ada beberapa yang bisa lewat laptop, tapi tampilan laptop dan HP itu biasanya berbeda. Makanya saya berikan contohnya juga yang ada di HP ya, atau di handphone. Karena kemarin sempat kita kasih juga cara mendaftar tapi melalui
laptop atau komputer ya. Nah, kalau kali ini kita akan coba caranya melalui handphone. Ya, kita mulai saja ya. Kita akan coba caranya mendaftar online lewat ponsel. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Ini ya. Jadi kalau bisa pakai ini, tapi pakai browser lain juga bisa. Hanya hari ini saya akan coba menggunakan Google Chrome. Oke, yang pertama kita akan tekan dulu Google Chrome ya. Kemudian biasanya akan ada Google seperti ini. Nah, kita nanti akan menggunakan atau mengetikkan alamat yang akan kita tuju untuk PPDB. Jadi boleh kalian ketik PPDB online 2021 Cilacap. Nah, nanti akan ada pilihan-pilihan webnya. Nah, yang akan kita pilih adalah yang alamatnya ini ya. Oke, Cilacap https://2 cilacap.siap-ppdb.com. Namun karena hari ini kita akan mencoba dulu, maka hari ini kita memakai yang demonya dulu ya. Kalian juga bisa mencoba mendaftar lewat demo ini. Nah, besok untuk hari Senin tanggal 21 Juni 2021 baru kalian bisa membuka situs ini. Begitu. Kalau kalian mau mencoba mendaftar, ini masih coba-coba ya, jadi belum aslinya. Kalian bisa buka ke yang ada kata demonya ini. Nah, tapi kalau yang besok, yang ketika kalian sudah siap, kalian harus pilihnya yang tidak ada kata demonya. Gitu ya. Ya, kita coba dulu ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini kalau dari handphone. Nah, nanti akan seperti ini ya. Kalian bisa lihat di sini sudah ada PPDB online jenjang SMP ya. Nah, nanti langkah pertamanya adalah kalian pilih jalur pendaftaran kalian. Kira-kira kalian mau pilih jalur yang mana? Jalur zonasi, prestasi, afirmasi, atau perpindahan tugas. Nah, saya kasih contoh yang pendaftaran zonasi ya. Kita cek. Nah, kita klik yang zonasi. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Kemudian, bagaimana caranya kita mendaftar? Kita langsung saja di sini calon peserta ada kata mendaftarkan diri. Nah, ini kita klik. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini ya, sudah berubah lagi. Kemudian setelah itu kita klik pendaftaran online. Yang ini ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada nomor induk siswa. Di sini akan ada tulisan atau yang harus diisi adalah nomor induk siswa nasional atau NISN. Kalian sudah punya ya? Harusnya udah punya. Jadi bisa nanti kalian harus mengisikan NISN kalian. Kemudian di situ ada bintang merah. Nah, kalau bintang merah ini biasanya harus diisi. Jadi nanti kalau misalnya nggak diisi, kalian pasti tidak bisa ke selanjutnya, ke formulir selanjutnya ya. Jadi nanti ini ada beberapa langkah. Di sini ada nomor peserta nanti diisi, kemudian nanti setelah itu info peserta, pilih sekolah, cek ulang, dan baru selesai. Kalau udah sampai selesai berarti itu kamu sudah berhasil mendaftar, begitu ya. Nah, untuk sekarang kita ke nomor peserta dulu. Nomor peserta. Nanti kalau dia sudah hijau, kalau misalnya titik ini sudah hijau, berarti kalian sudah berhasil
mengisi, ya udah bener, formatnya sudah betul begitu. Nanti kalau kalian bisa pakai nomor NISN kalian sendiri. Kemudian bawahnya pilih sekolah asal dalam kabupaten. Kemudian jenis lulusannya adalah kita pilih yang reguler. Kemudian tahun lulus juga diisi 2021 kalau kalian lulusnya tahun 2021. Nah, bawahnya ini ada kode keamanan. Ini pas kita dapat yang jelas ya. Kadang-kadang ada kode keamanan yang kurang jelas nomornya. Jadi misalnya kalian mau ganti, kalian bisa klik tombol ini. Oke, nanti kita coba ya. Nah, contohnya misalnya nggak jelas nih, kita bisa klik. Nah, kemudian dia akan berubah lagi. Kalau misalnya masih belum jelas lagi, boleh klik lagi gitu. Kalau misalnya sudah jelas, misalnya ini sudah terbaca nih, bisa terbaca sama kalian, kalian bisa langsung mengetikkan. Di sini kodenya adalah, kode keamanannya adalah 5979. Oke, kalau sudah, nah ini penunjuk pengisiannya kalian bisa baca sendiri. Di situ ada NISN, kemudian ada sekolah asal ya. Nah, kemudian kita klik lanjutkan kalau udah selesai. Nah, kalau misalnya ini sudah hijau, berarti kita sudah masuk ke lembar yang kedua. Berarti lembar yang pertama itu sudah oke. Nah, pengalaman kalau misalnya beberapa kali gagal di bagian pengisian nomor peserta, tidak masalah, pokoknya diulang terus sampai bisa. Karena tadi juga sebelum ini yang saya masukkan tadi juga sempat gagal, tapi saya cari lagi dan saya ulangi lagi, maksudnya saya ulangi lagi dan alhamdulillah bisa. Nah, kalau misalnya sudah langsung masuk ke lembar kedua, karena sudah ada NISN, biasanya semua data-data yang biasanya di Dapodik yang dimasukkan dari SD itu akan masuk langsung ke lembar yang kedua. Jadi tadi kan kita hanya memasukkan NISN saja. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat, di sini kita bisa lihat ya. Jadi di sini sudah ada data atas asal sekolah, langsung terisi semuanya otomatis. Sudah ada nama sekolahnya, kemudian sudah ada nama lengkapnya, kemudian sudah ada jenis kelaminnya. Jadi kita nggak perlu ngisi-ngisi lagi yang di sebelah sini ya. Sudah ada tanggal lahir, maksudnya tempat lahir, kemudian tanggal lahirnya juga sudah ada, kemudian sudah ada alamat siswa juga. Ke bawah juga sudah ada langsung semuanya ya. Jadi ada provinsi, ada kota atau kabupaten, paling kecamatan saja ini. Kalau misalnya ada yang belum terisi, silakan bisa diisi manual sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Nah, karena kita di Jeruk Legi, jadi langsung kecamatannya di Jeruk Legi ya. Kemudian kelurahannya di Tritihlor misalnya. Oke, kemudian RT RW bisa lihat nanti ya. Jadi nanti ketika kalian mengisi ini juga harus didampingi dengan ayahnya atau ibunya, kemudian pegang kartu keluarga. Dan di situ kan ada semuanya. Nah, setelah itu di bawah ini ada titik lokasi, yaitu ini adalah yang paling utama karena zonasi ya. Nah, karena di zonasi jadi kita harus ngeklik sendiri alamat rumah kita tepatnya di mana ya. Kalau di sini kan kita bisa lihat ini kecil ya. Kalau misalnya mau kita lebarkan bisa dengan mengeklik ini yang ada di pojok kanan atas ini, artinya untuk melebarkan ya. Atau bisa juga kita langsung klik cari lokasi, karena tadi sudah ada alamat di atas, jadi sekarang kita langsung klik cari lokasi. Nah, biasanya sudah ada seperti ini ya. Jadi ini adalah langsung menunjukkan ke arah Jalan Raya Tritihlor Jeruk Legi. Contohnya misalnya kita tinggalnya di situ. Nanti kalau kalian nanti di jalan mana, nanti bisa langsung cari lokasi. Kemudian di sini sudah ada yang ini ya, tanda petanya ini ya, tanda titik
lokasinya ya. Nah, kalau misalnya kalian bisa membaca pakai map yang ini atau peta yang ini, kalian boleh pakai map yang itu. Atau misalnya kalau susah bisa pakai yang satelit, model satelit. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Jadi benar-benar kelihatan rumah kita yang asli. Tapi kalau misalnya sudah paham letaknya, boleh pakai peta saja cukup. Gitu ya. Oke. Nah, ini bisa pakai satelit juga. Nah, karena ini kecil, misalnya kita mau, ini kan kecil ya, terus biasanya langsung menunjuk ke salah satu lokasi. Tapi biasanya bukan itu alamat kita. Jadi jangan langsung klik ya. Jangan langsung ke bawah lagi gitu. Maksudnya kita harus benar-benar mencari titik lokasi rumah kita ya, dengan cara nanti ini bisa digeser-geser. Nah, ini bisa kalian klik yang merah-merahnya ini, kemudian diklik kemudian digeser. Jadi jangan dilepas ya. Nah, ini kalau dilepas nggak bisa. Kalau dilepas asal ininya, nah nggak bisa. Tapi ini harus kita klik merahnya, kemudian jangan dilepas, kemudian kita geser. Nah, ini baru bisa digeser-geser. Misalnya rumah kita di sini seperti itu. Nah, kalau kita kurang besar, ini tadi baru kita bisa klik yang sebelah sini, bagian yang ini. Ya, jadi ini nanti memperbesar, nanti kita bisa lihat keseluruhan peta wilayahnya. Kita coba dulu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, misalnya rumah kita misalnya ada di dekat SMP Negeri 1 Juluki. Nah, ini harus kita, nah kan ini belum sampai ya. Nah, kita harus geser lagi. Kita cari ini rumahnya kita di mana. Ini kan udah banyak, ada gang-gangnya segala, kemudian ada jalannya di mana gitu. Nah, kita coba. Nah, kita tarik. Misalnya rumah kita ada di dekat SMP Negeri 1 Juluki, misalnya ada di Green Hill misalnya. Nah, berarti langsung seperti ini. Nah, tapi kalau kali ini saya coba rumahnya ada di sini ya, di dekat sekolah banget gitu. Kemudian untuk kembali kita juga harus menekan yang ini. Kita tekan lagi. Nanti kita akan kembali. Karena ini kan titiknya sudah pas di situ ya. Jadi kita, nah ini berarti sudah ada lokasinya gitu. Nah, itu ada gerakan 2 jari untuk menggeser peta gitu ya. Jadi ini sudah kita ambil lokasinya, baru kita langsung ke data tambahan. Domisilinya sudah dalam kabupaten, kemudian ini nanti NIK-nya kalian diisi. Ini bisa dicari di kartu keluarga ya. Jadi sudah ada di sini. Ya, setelah NIK diisi, pastikan sudah betul ya NIK-nya kalian ya. Kemudian nomor HP. Nomor HP ini kalau bisa yang bisa dihubungi. Jangan sampai kalian masukkan nomor HP yang tidak bisa dihubungi. Kenapa? Karena nanti nomor HP ini nanti akan bisa dihubungi ketika misalnya ada masalah atau ada kekurangan dan lain sebagainya. Jadi bisa dihubungi. Harus nomor yang bisa dihubungi. Kalau bisa sih jangan nomornya sendiri ya. Misalnya bisa ya boleh nomor sendiri, tapi kalau bisa yang benar-benar bisa dihubungi, atau lebih amannya, lebih baik nomornya ayah atau ibunya gitu. Nah, saya coba masukkan. Oke, kemudian ini juga di bawahnya ada tanggal kartu keluarga. Nah, makanya ini kita harus menyiapkan kartu keluarga. Tanggalnya nanti minta tolong ayah ibunya ya. Nanti kan ayah ibunya yang tahu. Nah, di sini kalian klik yang sebelah sini ya, yang gambar kalender. Nanti akan keluar seperti ini. Nanti kita lihat kalau sudah ada, langsung saja. Ini kan ada tahunnya. Nah, kalian bisa pilih tahunnya. Klik yang ini. Di sini. Klik yang ini. Kemudian kita tinggal cari tahun kakaknya. Nah, contoh di sini 2019. Nah, terus misalnya tanggal 1 Oktober. Nah, misalnya ini. Nah, tinggal kita klik kemudian setel. Nah, nanti otomatis seperti itu. Kemudian ini nilai rata-rata rapor juga harus kalian isi. Nah, contohnya di sini
nilainya saya nilai rata-rata 89. Nah, baru lanjutkan. Tambahan, jika kalian mendaftar jalur prestasi, maka nanti di situ akan ada tambahan keterangan di info peserta tentang piagam kejuaraan yang misalnya kalian punya ya. Dan semuanya harus kalian isi ya dengan cara mengeklik tombol panah ke bawah itu ya. Nanti akan keluarnya adalah seperti ini. Nah, kalau kalian tidak memiliki piagam apapun dan hanya mengandalkan nilai rapot, jadi kalian hanya klik yang tidak memiliki, tapi harus diklik 5-5-nya ya. Jadi nanti kalau udah diklik semuanya yang sampai 1-5 itu harus diisi tidak memiliki semuanya. Untuk jalur perpindahan orang tua itu juga ada, harus menyertakan nomor SK tugas orang tua. Kemudian juga harus mengisi pekerjaan orang tua. Nah, di sini sudah pindah lagi ke lembar yang ketiga, yaitu unggah berkas. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, unggah berkas ini formatnya harus gambar atau foto ya, yang JPG, yang formatnya JPG, JPEG, PNG, dan PDF atau PDF ya. Jadi pilih salah satu. Misalnya kalian sudah nyeken, makanya ini harus di-scan ya. Jadi ada kartu keluarga, surat keterangan lulus, kemudian akta kelahiran. Bagaimana caranya? Langsung bilang sebelah sini ya, ini juga nanti ya seperti itu. Nah, kita klik nanti akan ada pilihan seperti ini biasanya. Nah, tadi kan kita sudah nyeken ya, sudah scan dan atau memindai yang berkas-berkas yang diperlukan. Tadi ada KK, ada surat keterangan lulus dan juga akta kelahiran. Nah, nanti kalian bisa pilih yang ini, yang file ini aja. Nah, ya, oke. Nah, kalau sudah kita klik. Nah, kemudian nanti biasanya ada pilihannya seperti itu. Ini misalnya kalian sudah punya, biasanya akan ada di sini. Jadi kalian bisa tinggal nyari gitu ya. Cari gambar misalnya. Nah, ini kebetulan ada 2. Jadi kalau misalnya nanti kalian punya, berarti kalian ngeklik yang punya kalian ya. Kalau saya ini sebagai contoh saja, jadi saya ambil salah satu. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kalian sudah berhasil mengupload, biasanya tadi ada tanda centangnya ya, dan biasanya tampilannya seperti ini. Jadi misalnya ini contohnya udah ke-upload nih berkasnya kalian. Nah, kita lihat nih prosesnya. Ini cari gambar, kemudian nanti salah satu aja. Nah, ini kan lagi mengunggah ya. Nah, tunggu sampai seperti itu. Nanti kalau udah ada tanda centangnya, artinya dia sudah terunggah. Nggak ada ininya lagi ya, ini seperti ini, nggak ada ininya lagi, nggak ada tandanya lagi gitu. Kalau misalnya masih gagal, boleh cancel aja dulu, nggak apa-apa. Nah, nanti pilih lagi, kemudian pilih gambar yang tadi. Nah, ini sudah semuanya. Nah, kemudian setelah itu misalnya mau ada yang ganti, itu boleh kalian klik sebelumnya. Mungkin ada yang lupa atau ada yang kurang dan lain sebagainya, itu boleh klik sebelumnya. Ini tadi juga ada ya. Kalau mau membatalkan dari awal, berarti harus ulang dari awal, nanti boleh batal gitu. Tapi kalau misalnya mau lanjut, berarti langsung lanjutkan. Kita klik langsung ke yang lanjutkan. Untuk jalur prestasi, dan di bagian unggah berkas akan diminta juga sertifikat atau piagam prestasi dalam bentuk PDF jika memiliki, maksimal ukurannya 2 MB. Kalau memiliki ya, kalau enggak berarti enggak usah
isi atau diunggah. Langsung ke lanjutkan saja. Untuk jalur afirmasi ini juga harus menyertakan dokumen KIP atau PKH atau KIS atau KKH atau lain-lainnya. Maksimal ukurannya masih sama ya, 1 MB. Dan tambahan untuk jalur perpindahan orang tua juga harus menyertakan dokumen SK tugas orang tua atau wali. Ukurannya juga masih sama. Ya, kita sudah sampai ke yang lembar keempat, yaitu pilih sekolah. Nah, di pilih sekolah ini kita akan diberikan pilihan. Jadi boleh memilih 2 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta, atau 2 sekolah swasta dan 1 sekolah negeri ya. Jadi kita pilih. Nah, contohnya Jeruk Legi nih ya. Kita bisa cari misalnya di sini Jeruk Legi, mau cari sekolah di Jeruk Legi. Nah, ini berarti untuk pilihan pertama yaitu SMP Negeri 1 Jeruk Legi. Nah, untuk pilihan kedua boleh misalnya karena di Jeruk Legi ya berarti yang ada di Jeruk Legi saja ya. Nah, kemudian pilihan yang ketiga ini salah satunya adalah yang swasta. Boleh SMP Sudarso Jeruk Legi, boleh juga SMP Muhammadiyah Jeruk Legi. Nah, ini contohnya karena kita di Jeruk Legi, jadi saya ambil sekolah terdekat yang ada di Jeruk Legi. Kemudian setelah kita sudah sampai pada pilihannya, pilihan pertama sekolahnya adalah SMP Negeri 1 Jeruk Legi, yang kedua SMP 2 Jeruk Legi, yang ketiga adalah SMP Muhammadiyah Jeruk Legi. Kalau sudah seperti ini, kita langsung lanjutkan. Nah, di sini kita bisa lihat ini sudah di lembar kelima ya, yaitu yang cek ulang. Berarti kita nanti akan mengecek tadi yang sudah kita isi semuanya. Jadi nanti misalnya ada yang salah atau ada yang kurang, bisa kita betulkan. Nah, ini pilihan sekolahnya. Yang pilihan pertama adalah SMP Negeri 1 Jeruk Legi, kemudian yang kedua adalah SMP Negeri 2 Jeruk Legi, dan pilihan ketiga adalah SMP Muhammadiyah Jeruk Legi. Nah, misalnya kalau kalian tidak diterima di SMP Negeri 1 Jeruk Legi atau sudah kuotanya sudah terpenuhi di SMP Negeri 1 Jeruk Legi, maka data kalian akan langsung ada di sekolah pilihan yang kedua. Nanti misalnya di sekolah pilihan keduanya juga tidak bisa, jadi nanti bisa langsung ke pilihan yang ketiga, seperti itu ya. Oke, kemudian kita cek, kita lihat ada info pesertanya, sudah kita cek nomor pesertanya, nomor induk siswa nasionalnya, kemudian sekolah asalnya, jenis lulusannya, ini sudah semuanya. Nah, dicek lagi NIK-nya sudah betul atau belum, kemudian nomor HP-nya, kemudian tanggal kartu keluarganya, kemudian nilai rata rapornya sudah betul apa belum. Kemudian ini file berkas unggah. Nah, ini bisa kita klik, kemudian bisa kita lihat lagi. Oh, ini adalah unggah yang sudah kita unggah sudah betul. Nah, itu boleh ya, bisa ya. Jadi bisa kita cek yang kita unggah tadi apa dengan cara mengeklik ini yang seperti ini. Ininya images. Nah, ini kan sudah ada formatnya JPEG gitu ya. Oke, itu boleh. Jadi kita bisa ngecek ini yang tadi saya unggah nih, gitu. Bisa kita lihat. Nah, kemudian bisa kita close kalau udah oke. Nah, kita nanti bisa kembali ke halaman yang tadi. Nah, di sini juga sudah ada rincian dari jarak dari rumah kita ke sekolah. Nah, di sini seperti yang kalian bisa lihat, di sini ada apa namanya? Ini sekolahnya ya, yang ada tandanya ini sekolahnya. Nah, ini yang 1 2 3 ini adalah jaraknya, begitu. Oke. Nah, setelah ini, kita harus pahami ini ya. Setelah semuanya dibaca, kemudian kita sudah yakin, maka kita klik yang ini. Kita klik. Nah, sampai ada tanda centang. Setelah itu kita lanjutkan. Kita tunggu lagi. Nah, nanti akan ada checklist semuanya. Kalau sudah seperti ini, sudah hijau semuanya, maka ini kita sudah berhasil
sudah berhasil mendaftar ya. Ini sudah ada namanya, sudah ada nomor pesertanya, dan sudah ada kode verifikasi. Oke. Nah, di sini Anda wajib melakukan cetak. Jadi ini harus di print out ya, harus di print, harus dicetak tanda bukti pengajuan pendaftaran di bawah ini. Nah, kita klik. Nah, nanti akan ada cetakan seperti ini. Ya, jika sudah ada tanda atau cetakan seperti ini, selamat, artinya kalian sudah berhasil mendaftarkan diri di SMP Negeri 1 Jaruk Legi. Dengan pilihan sekolah lainnya, SMP Negeri 2 Jaruk Legi dan SMP Muhammadiyah Jaruk Legi. Jangan lupa untuk mencetaknya. Nah, ini ada 2 ya, jadi semuanya harus dicetak. Ini sebagai tanda bukti pengajuan pendaftaran. Jika sudah di langkah ini, artinya kalian sudah selesai mendaftar. Gampang banget kan? Nah, sekarang kalian bisa siap-siap untuk mendaftarkan yang ditentukan, yaitu hari Senin mulai tanggal 21 Juni 2021. Oke, jika kalian sudah mencetak atau mengunduh tadi ya bukti pendaftarannya ya, harus diunduh ya untuk catatan kalian sendiri, diunduh dan lalu dicetak ya. Nah, setelah itu apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah melihat status kalian ya. Kalian bisa mengecek status kalian dengan mengeklik tombol atau tanda kotak 4 yang ada di atas itu. Nah, di sini ada aturan, ada jadwal, ada lokasi, alur, pagu, daftar, dan seleksi, dan statistik. Ini adalah untuk melihat statistik anak-anak yang ikut mendaftar, kemudian nilaimu bagaimana, apakah masih masuk atau enggak gitu ya. Ini bisa kita klik, bisa lewat beranda. Nah, kalau beranda dari depan lagi ya. Kemudian klik lagi, ini aturannya, aturan prosedur. Nah, ini bisa dibaca. Kemudian ini jadwalnya. Nah, ini ada jadwal pelaksanaan zonasi ya. Jadi nanti untuk online-nya tanggalnya ada tanggal 21, 22, 23 itu untuk pendaftaran. Kemudian ada kegiatan lain, ada analisis dan pengesahan. Pengumumannya tanggal 28 dan kegiatan sekolah daftar ulangnya itu tanggal 29 sampai 30. Oke, ini ya semuanya dari sini ya. Kemudian bisa cari lagi. Kita lihat ini ada lokasi. Nah, ini lokasi-lokasi SMP-nya ya. SMP-nya ini yang ada di Kabupaten Cilacap. Bisa kalian baca sendiri. Kemudian kita klik lagi, kita cari alurnya. Nah, ini alurnya juga bisa kalian baca ya. Ada calon peserta didik baru menyiapkan persyaratan dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ada pagu. Nah, pagu ini adalah total zonasinya berapa. Kemudian berarti ini menerima 128 ya ini. Nah, kalau SMP Negeri 1 Jaruk Legi berarti kita cari di bagian bawah. Oke. Halaman 2. Jaruk Legi berarti di halaman 2. Oke, kita lihat ya. Nah, ini ada sekolah kita. Berarti total zonasinya itu ada 128 siswa. Total zonasi berarti menerima 128 siswa. Kemudian kita bisa buka di sini tautannya. Nah, nanti di sini ada hasil seleksinya gimana, status sementaranya udah berapa anak yang diterima atau yang sudah masuk pendaftaran gitu. Kemudian kita bisa cari juga di lewat sini ya. Ini kalau ini daftar, nanti pilih dari daftar lagi dari awal. Kemudian kalau ke seleksi kita nanti bisa pilih sekolah. Kemudian nah itu misalnya Jaruk Legi, berarti kita ambil Jaruk Legi. Nah, ini nanti status sementaranya. Jadi kalau tadi kita kan lihat
128 siswa ya kalau untuk zonasi. Berarti misalnya kalau kalian sudah masuk, nama kalian sudah masuk ke daftar situ, berarti kalian harus memantau terus ya. Saya masih masuk di antara 128 peserta didik, calon peserta didik apa tidak gitu. Kalau tidak berarti ya bisa pilihan yang pertama bisa ubah jalur pendaftaran ya, afirmasi atau prestasi atau perpindahan ya. Biasanya sih kalau nggak di zonasi ya berarti prestasi. Kalau afirmasi itu untuk yang PIP ya kalau nggak salah tuh. Tapi kalau kalian mau mengubah jalur pendaftaran, kalian harus cabut verifikasinya. Jadi kan tadinya sudah ada pendaftaran di situ. Jadi misalnya kalian mau jalur harus ulang lagi. Jadi harus mengulang pendaftaran. Begitu. Harus mengulang pendaftaran dari awal, kemudian pilihnya itu jalur yang lain. Tapi ingat harus dicabut dulu. Jadi kalian harus kalian harus mengubah. Tapi harus dicabut dulu seperti itu. Ya, cabutnya dalam arti kalian harus konfirmasi ke sekolah yang dituju pertama kali itu ya, kalau misalnya mau ganti jalur gitu, karena nanti akan dimasukkan ke jalur yang lain begitu ya. Oke, kemudian kalau ini statistiknya, nah ini nanti kalian juga bisa lihat nilai tertingginya, rata-ratanya gitu. Paling seperti itu kalau untuk ini. Kalau yang 3 itu ini nanti bisa lewat jalur sini juga bisa, lewat sini bisa, tapi kalau yang utama itu yang kotak 4 di atas ini ya, jangan lupa kalau untuk melihat statistik. Oke, semoga penjelasan dari saya tadi dapat diikuti dengan jelas dan semoga kalian bisa mendaftarkan diri di SMA Negeri 1 Jeruk Legi. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share video ini kepada teman-teman kalian. Dadah. Min Squad undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.